Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Si Aba. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, ingin membuat podcast yang bertema sosok pemimpin yang ideal menurut para remaja masa kini. Sebelum ke pertanyaannya, kita berkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Badrina Alfia Prasetya. Saya Syaika Dita. Dan saya Keira Vega Azalia. Nah, di sini kami juga ditemani oleh dosen kami, yaitu Abah Abdillah Sani. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pertanyaannya aja teman-teman. Abah, aku mau tanya, kita kan lagi ngomongin tentang pemimpin ideal menurut para remaja masa kini. Nah, aku mau tahu dong, Bah, kalau pemimpin ideal menurut masa Abah tuh kayak gimana sih, Bah? Atau ada perbedaan? Pastinya ada sih ya. Nah, perbedaannya itu apa sih, Bah, gitu? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Kalau remaja masa kamu ini kan Gen Z ya. Gen Z pada usia 20 tahunan ke bawah. Iya, ke bawah. Lahir tahun 2000-an. Otomatis sangat beda sekali situasinya dengan ketika Abah seumur kamu. Ya. Waktu Abah umur 20-an ke bawah. Ya. Berarti Abah seumur kamu itu adalah pada tahun 1980-an. Karena saya lahir tahun 61. Berarti kan tahun 80-an itu situasinya seperti apa? Tentu beda dengan situasi yang ada zaman sekarang. Situasi itu kan akan menyebabkan orang memiliki suatu pola pikir, kebiasaan, perilaku, cara berkomunikasi dan sebagainya yang berbeda, karena pada waktu itu memang fasilitas-fasilitas yang tersedia masih sangat terbatas. Berbeda dengan zamannya Badrina, di mana sekarang ini boleh dikatakan fasilitas komunikasi itu sudah sangat berkembang pesat. Ya, di tangan kita sekarang ini ada alat komunikasi HP. Di dalam HP itu kan banyak sekali fitur-fitur, ya, fasilitas untuk berkomunikasi, suara, telepon, untuk berkirim gambar, ya kan, untuk berkirim video, bermain games, kemudian mencari informasi melalui ChatGPT, ya kan, nonton hiburan melalui Netflix ada juga di sana, ataupun YouTube. Kemudian juga bersosialisasi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, ya banyak sekali sekarang ini, sehingga otomatis itu menyebabkan kesempatan orang untuk bisa lebih eksis, ya, untuk bisa lebih tampil sangat besar kemungkinannya, asal kamunya sendiri berani, ya kan. Kamu bisa berkomunikasi dengan teman secara personal maupun dengan banyakkan orang, ya kan, melalui webinar kan bisa. Terus kemudian bisa juga kamu tampilkan kreasi, baik itu lagu maupun tarian maupun dance maupun apalah itu melalui TikTok, ya kan. Kalau dulu mana ada, tidak ada yang namanya alat komunikasi. Tahun 80-an itu bahkan seingat saya telepon aja belum ada, kecuali di kalangan tertentu, kalangan pemerintahan mungkin, ya. Tapi itu pun sangat terbatas karena teknologinya memang belum maju. Paling telepon-telepon yang katakanlah harus di-engkol dulu, halo, putar-putar dulu gitu, halo gitu. Ada ya? Ada, itu zaman dulu ya. Tahun 80 berapa saya pergi ke Sulawesi Selatan itu, saya telepon ke Jakarta, teleponnya itu terpisah. Ini pesawatnya ada engkolannya gitu, terus ininya apa namanya, gagangnya pesawat itu putar dulu gitu. Halo, itu pun terbatas, nggak bisa lama-lama.
Atau untuk berkirim kabar itu dulu ada yang namanya Telegram, tapi bukan Telegram yang sekarang ini, beda. Telegram yang dulu tuh hanya secari kertas kecil yang memberi kabar secara singkat dengan kalimat yang juga sangat singkat. Misalnya BDRN, terus KMA, HRP, KMA, PLG, KMA, BPK, KMA, SKT, TTK. Apa sih itu? Bisa nggak? Itu singkatan-singkatan gitu. Singkatan-singkatan. Cuma selalu cari kertas kecil sekali kita terimanya itu. BDRN Badrina, KMA koma, ya, HRP harap, ya, koma, PLG pulang, koma, BPK bapak, KMA SKT sakit, titik gitu. Jadi Badrina harap pulang, bapak sakit. Misalnya kamu ada di Jakarta, bapak kamu ada di Lampung, misalnya begitu. Cuma itu caranya. Nah itu kita waktu itu menerima berita yang singkat kecil seperti itu udah ketakutan, udah cemas, wah bapak sakit nih pulang gitu. Sebab kalau kondisinya masih sakit-sakit biasa mungkin nggak dikasih kabar, tapi kalau sakitnya udah parah, udah gimana gitu, baru suruh pulang anaknya. Nah itu anaknya langsung bergegas. Kalau sekarang kan kamu bisa, biar bapak kamu ada di Amerika juga tiap saat kamu bisa telepon. Bukan hanya suaranya, bukan hanya beritanya, tapi juga bisa langsung bertatap muka, ya kan? Biarpun bapak kamu ada lagi ikut perang di Israel gitu misalnya sekarang, bapak kamu lagi perang di Israel sama Iran gitu ya, bisa langsung kamu telepon, bisa kamu langsung video call, ya. Nah otomatis situasi seperti itu kan membentuk cara kita berpikir dulu, cara berpikir kita membentuk cara berkomunikasi, membentuk cara berperilaku kan. Jadi dengan kondisi seperti itu kamu bisa bayangkan nggak kira-kira saya berkomunikasi dengan teman seperti apa, berkomunikasi dengan saudara jauh-jauh seperti apa gitu, kira-kira seperti apa, bisa nggak kebayang sama kamu? Bisa sih. Seperti apa kira-kira waktu itu? Lumayan sulit ya ya kalau gitu. Apalagi kalau misalkan yang pakai surat itu takutnya ada kesalahan baca gitu. Telegram itu. Iya. Kesalahan baca, salah paham. Gitu. Salah baca karena cuma kan 3 huruf dia HRP. Tapi kalau di zaman abah itu masih ini gak sih yang pakai kop surat itu? Kop surat itu kan hanya dilakukan instansi, misalnya yang mengeluarkan itu adalah pemerintah. Kalau pribadi ya nggak ada kop surat, nggak ada. Sampai sekarang itu juga sama berlaku. Mana boleh kamu bikin surat di atasnya ada kop surat kantor kamu, kecuali kamu udah megang jabatan, ya kan? Padahal kamu udah megang jabatan dan kamu punya wewenang untuk membuat surat itu baru boleh. Misalnya kamu di rumah sakit Sitanala, boleh kamu kirim surat ke pacar kamu pakai kop surat Sitanala, kan nggak boleh. Urusannya apa gitu kan? Nggak ada urusan kan. Jadi kita sampai sekarang pun kop surat itu hanya digunakan hanya untuk urusan kantor, urusan resmi gitu, official. Kalau untuk pribadi ya pakai surat kosong lah, kertas kosong. Artinya dengan situasi seperti itu otomatis kita kan tidak leluasa untuk berkomunikasi dengan orang lain ya. Ya karena kan sangat terbatas alatnya kan. Dan itu hanya digunakan untuk kondisi-kondisi yang sangat katakanlah genting, darurat. Jadi ketika kita menerima suatu kabar seperti itu langsung kita tuh udah deg-degan. Kalau sekarang kan anytime kamu menerima kabar udah biasa-biasa aja, ya kan, nggak ada masalah, nggak bakalan deg-degan, kecuali kamu terima kabar kamu dan saya N dari pacar kamu, itu baru deg-degan gitu. Iya itu baru. Berarti tapi juga pada waktu itu karena kita itu yang jauh itu komunikasinya sulit, berarti kita dengan teman-teman justru terbalik, sangat akrab. Iya karena kalau sekarang mah zamannya ini chatannya di HP. Kalau dulu mah lebih ke ngobrol ya, Bay ya. Ngumpul, walaupun kita jauh-jauh nggak bisa lagi kumpulnya sama yang jauh. Misalnya Badrina di mana? Rumahnya di mana? Di Jakarta Barat. Jakarta Barat, kamu? Di Banten. Di mananya Banten kan jauh. Di mana? Oh iya, kan
jaraknya jauh itu susah dengan alat komunikasi yang terbatas, otomatis kamu lebih dekat sama anak-anak yang keliling rumah kamu, lingkungan rumah kamu. Makanya dulu ada permainan-permainan anak-anak, wak-wakung, nasi jagung gitu kan, petak umpet, terus kemudian ada galasin, terus ada kuda bisik, ada yang namanya congklak. Ya, tahu congklak? Congklak. Terus kemudian permainan-permainan yang dilakukan oleh anak-anak dalam lingkungan dekat gitu, karena jauh nggak mungkin, kendaraan belum ada, alat komunikasi juga belum ada, berarti akrab dengan lingkungan yang dekat. Sekarang terbalik situasinya, kamu bisa dengan orang yang jauh-jauh, tapi justru dengan teman-teman dekat kamu jadi jauh. Dengan lingkungan kamu pun malah kamu kenal sekarang nih. Iya kan, dengan teman-teman yang ada di tetangga-tetangga kamu jarang ngobrol, ya kan. Mungkin kamu udah kerja sih. Kamu punya adik? Punya adik umur 9 tahun. 9 tahun. Kamu lihat nggak sekarang mereka itu banyak kumpul, ngobrol, main sama-sama? Lebih ke handphone sih. Handphone sendiri. Jadi situasinya jadi terbalik-balik gitu loh. Kalau dulu susah sama yang jauh, maka akrab sama yang dekat. Kalau sekarang yang sama yang jauh bisa dengan handphone, sama yang dekat malah saling nggak kenal, ya kan. Padahal dalam masyarakat kita ya, kita kenapa-napa kan masyarakat yang paling dekat yang ini, yang paling care. Misalnya rumah kita kenapa-napa, ada malingan, ada kebakaran, kebobolan, kan nggak mungkin yang jauh-jauh, yang dekat-dekat. Kamu hajatan, misalnya kamu ada apa ulang tahun, nggak mungkin jauh-jauh, paling yang dekat-dekat, yang duluan yang datang gitu kan. Ya, kita kemalangan, kena musibah yang dekat juga. Nah, ini harus diperhatikan. Alat komunikasi itu mempengaruhi cara kita memandang masalah, mempengaruhi cara kita berkomunikasi, mempengaruhi cara kita berperilaku. Jadi di situ kamu bisa bayangkan bedanya zaman kamu dengan zaman saya. Itu sebabnya kenapa zaman sekarang ini kita susah untuk akrab, tapi zaman dulu lebih mudah akrab gitu loh, karena segala-galanya sudah diwakili oleh alat yang namanya HP gitu. Tapi perasaan kita jadi kayak apa ya, kayak teralinasi, kayak terasing, padahal kita dekat tapi nggak dekat gitu kan ya. Secara fisik kita dekat tapi nggak dekat secara kejiwaan. Karena apa? Karena sudah terbiasa dengan alat-alat komunikasi HP gitu. Oke, pertanyaan kedua apa? Apakah pemimpin yang ideal itu harus selalu tegas, Pak? Apakah pemimpin yang ideal harus tegas? Namanya aja pemimpin, dia memimpin, artinya dia mengarahkan. Di samping mengarahkan, dia akan juga menjadi tauladan. Di samping menjadi tauladan, dia juga harus bisa memberi motivasi, ya kan. Di samping memberi motivasi, dia juga harus bisa menjadi contoh. Nah, dalam diri seorang pemimpin itu terdapat macam-macam hal yang menjadi sorotan anak buah. Seorang pemimpin akan dilihat bagaimana perilakunya. Seorang pemimpin akan dilihat bagaimana cara dia mengarahkan. Apakah dia mengarahkan itu isinya bagus atau isinya nggak bermutu. Akan kelihatan seorang pemimpin, apaan sih pemimpin ini kok kayaknya yang diarahkan tuh kayaknya apaan sih, nggak jelas gitu kan. Atau dia pemimpin kok kayaknya nggak tegas sih, ada masalah, ini yang benar yang mana nih, A atau B. Tapi pemimpin kayaknya nggak tegas, sehingga dia tidak bisa memberikan suatu arahan dalam situasi yang membutuhkan ketegasan gitu. Atau pemimpin malah masa pemimpin perilakunya kayak gitu, nggak juga deh katanya gitu kan. Harusnya kan bisa menjadi contoh, dia sendiri kayak gitu nggak wibawa, terus kelihatannya penampilannya kayaknya nggak mencerminkan dia punya isi kepala gitu ya. Dengan demikian pemimpin itu di samping tegas juga harus memiliki bobot, harus bisa jadi contoh, harus bisa mengarahkan, harus bisa memberi keputusan, harus bisa menginspirasi, menggerakkan, ya harus bisa memotivasi gitu. Di samping
sikap tegas. Sikap tegas itu biasanya kalau kita dihadapkan pada pilihan-pilihan A atau B, C atau D, A, B, C atau D, kayak pilihan ganda. Ya berarti kan dalam pilihan ganda kita harus tegas milih yang mana, kan nggak boleh milih A dan B gitu kan, kecuali memang dalam soalnya di itu A dan B benar baru bisa kan. Tapi kalau misalnya pilihan ganda kan biasanya milih salah satu. Nah, ketegasan berarti kita melihat seorang pemimpin itu mampu nggak dia melihat permasalahan dengan jernih dan mampu memutus untuk mengambil suatu sikap tertentu pada saat yang memang dibutuhkan gitu, pada saat pilihan-pilihan itu tersedia ya, ini atau itu. Nah itu pemimpin yang tegas itu tentunya akan memperlihatkan bagaimana dia bisa mengambil jalan di mana jalan itu nantinya akan diikuti oleh anak buahnya, oleh bawahannya. Kalau pemimpinnya sendiri nggak jelas ya nanti anak buahnya bingung mau kemana ini gitu. Ya, jangan kayak ibu-ibu naik kendaraan sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan kan gitu kan. Kamu termasuk nggak ibu-ibu? Enggak termasuk yang gitu. Badrina kali ini sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Itu kan bikin orang yang di belakangnya jadi bingung nih mestinya gimana sih, itu berarti nggak tegas. Ada sign itu kan sinyal tanda ya kan. Jadi kalau tandanya ke kiri ya ke kiri, tanda kanan ke kanan, jangan sampai sennya ke kiri tapi belok ke kanan. Kalau kamu belok ke kiri berarti kan orang udah pasti mau ke sini ya, yang ngajak ke sini kan malah jadi nabrak gitu kan. Nah, jadi seperti itulah kira-kira pemimpin supaya bisa diambil arah yang jelas oleh anak buahnya kalau dia memang memiliki ketegasan. Oke, saya apa pertanyaannya? Selain tegas, sifat-sifat apa aja sih yang harus dimiliki pemimpin? Ya tadi itu. Pertama, dia nama memimpin, berarti kan dia harus mampu membangun semangat anak buah. Jangan kamu jadi pemimpin yang senangnya malah ngejelekin anak buah sehingga anak buahnya jadi pada gak ada semangat. Ya, misalnya jadi ketua kelas, misalnya Badrina jadi ketua kelas, lalu kemudian kepada teman-temannya Badrina selalu ngomongnya tuh pesimis saja ngadepin dosen. Nanti kita ngadepin mata kuliah ini begini, lulus nggak ya, kan teman-temannya jadi pada lemes kalau begitu. Itu mata kuliah apa warga negaraan, si Abah galak, nanti kita gini nanti si Abah bawel gini. Jangan gitu. Pemimpin tentu harus mampu memberi semangat. Ayo, kenapa nggak bisa kita? Kelas lain aja bisa, masa kita enggak? Nah itu. Jadi pemimpin harus bisa memotivasi, menggerakkan. Ayo misalnya, ayo saya kak, masa nggak bisa gitu aja sih? Ayo gue bantu. Nah gitu. Bukan berarti hanya menyuruh doang, tapi memotivasi juga, memberi mendampingi. Masa kamu pelajarin nggak bisa sih? Kenapa sih nggak bisa di mana? Coba kasih tahu saya, nanti saya bimbing gini. Jadi bukan nyalahin, bukan hanya menyalahkan, tapi juga memberi arahan bagaimana seharusnya bertanggung jawab. Jadi bukan hanya membuat orang menjadi patah semangat, membuat orang itu menjadi ketakutan, menjadi kerdil, atau sebaliknya merasa bahwa pemimpin ini jadi supaya wibawa maka dia di depan anak buahnya itu jadi galak gitu. Enggak juga, nggak boleh kayak gitu. Sebab kalau begitu nanti anak buah jadi nggak punya keberanian untuk menyampaikan pendapat ataupun saran, ya kan, karena pemimpinnya galak gitu. Kayak katakanlah seorang pemimpin negara misalnya dia adalah diktator yang senangnya katakanlah seperti Korea Utara, salah ngomong dikit tembak, salah dikit ngomong hukum, ya otomatis kan tidak ada saran dari bawah, tidak ada kritik, tidak ada yang berani memberikan masukan. Karena apa? Takut salah nanti malah dihukum. Tidak. Jadi pemimpin itu juga harus mampu membangun suatu dialog. Tetapi juga bukan berarti pemimpinnya harus baur. Ngerti maksudnya? Nggak boleh juga terlalu baur dalam arti lama-lama kehilangan wibawa. Jadi remehin jadinya tidak ada. Nggak boleh terlalu care gitu sama. Care boleh, tapi care-nya itu segala sesuatunya juga tentu ada batas-batasnya. Ya terlalu care misalnya salah pemimpin katakanlah kelas aja kan kamu banyak anak-anak mahasiswa. Kalau saya terlalu care sama Badrina gimana itu menimbulkan kecemburuan sama yang lain kan.
ya kan, otomatis nanti yang lain merasa apaan kita mah anak tiri Badrina dong, anak apa anak masih abah gitu kan ya, apa nilainya bagus, kemudian kalau PR juga kayaknya yang lain mah dikejar-kejar, kalau si Badrina mah kayaknya mau ngerjain mau nggak ada masalah. Nah itu juga kan nggak bagus pemimpin kayak gitu, artinya harus bersikap dalam arti terhadap semua temannya itu, terhadap semua anak buahnya sama ya. Tentu bisa juga sih katakanlah ada perlakuan yang rada istimewa, misalnya apa terhadap yang paling rajin ya, tentu kan harus apresiasi, masa disamain dengan yang males ya kan. Terhadap yang berani bertanya di depan kelas, tentu akan sikapnya akan beda dengan yang diam senyum-senyum doang kan, nggak berani bertanya, nggak berani berkomunikasi, atau apalagi yang rajin di kelas gitu kan, membangun komunikasi kerjasama dengan teman-teman. Tentu aja itu bolehlah seorang dosen atau seorang pemimpin memberikan hal-hal yang rada istimewa kepada orang-orang yang memang mempunyai keistimewaan juga ya kan. Tentu tidak boleh yang namanya orang malas disamain dengan orang yang rajin, orang yang rajin disamakan dengan yang malas, orang yang pintar disamakan dengan orang yang kurang pintar, orang yang kurang pintar disamakan dengan orang yang pintar, kan nggak boleh. Semuanya harus ada proporsinya sendiri, ada perlakuan khusus yang dalam manajemen disebut sebagai pada waktu dia memberikan prestasi maka dia akan diberikan suatu penghargaan, tapi ketika dia merasa melakukan kesalahan dia juga diberikan sanksi. Jangan sampai yang salah didiemin, jangan sampai yang berprestasi itu tidak diberi apresiasi atau penghargaan. Itu nanti pada akhirnya anak buah akan merasa bahwa kita rajin malas sama aja, ngapain biarin aja ya kan gitu. Jadi kan nggak mendorong nggak mendorong prestasi. Komunikasi boleh tapi juga nggak boleh setiap saat, nanti lama-lama kamu manggil saya jadi namanya doang lagi saking terlalu akrabnya kan, bisa aja kan saking akrabnya nanti lama-lama Kaira manggil Sani gitu, kurang aja lawannya. Saking akar bisa aja seperti itu. Jadi tidak boleh juga ada berlebihan. Semua itu ada batasnya. Tegas ada batasnya, care ada batasnya, perhatian ada batasnya. Ya reward ada batasnya, punishment ada batasnya. Reward artinya memberi penghargaan, punishment artinya memberikan sanksi gitu. Proporsi sesuai dengan sesuai dengan kasusnya masing-masing gitu ya. Iya, jadi pemimpin itu, dan ingat loh, dalam Islam itu semua orang adalah pemimpin. Bukan hanya pemimpin dalam arti formal, seorang adalah pemimpin. Minimal kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Ya kan, berarti Badrina memimpin terhadap sikap kamu, perkataan kamu, pikiran kamu, tindakan kamu sendiri. Ya, diri sendiri gitu ya. Diri sendiri. Kira juga begitu, punya tanggung jawab terhadap perkataan sendiri, perbuatan sendiri ya, dan semuanya. Begitu juga Syaika. Jadi semuanya itu, semua kamu kata Nabi adalah pemimpin, dan semua kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Syaika ngomong apa kemarin? Dicatat tuh sama malaikat. Kira kemarin ngapain tuh? Dicatat. Badrina kemarin tuh melakukan apa? Dicatat. Semua nanti akan kita dimintakan pertanggungjawaban itu ya. Jadi seorang pemimpin yang baik tentu dia tahu benar proporsi dia, tanggung jawab dia, apa yang harus dia lakukan gitu. Oke, saya kira cukup sekian, bisa ditutup. Jadi kesimpulan dari saya yang saya dapatin selama diskusi ini adalah seorang pemimpin itu harus bisa memotivasi anggotanya dengan cara tegas, namun tidak menyudutkan atau terkesan yang membuli, tapi dengan cara bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Terima kasih semuanya yang telah menonton video kami di channel Si Abah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.